Orang negatif adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan. Mereka hadir di setiap sudut, entah itu di lingkungan kerja yang penuh tekanan, suasana rumah yang akrab, atau bahkan di tempat umum yang seharusnya netral. Terkadang, mereka muncul dalam bentuk kritik pedas, keluhan tanpa akhir, atau sikap sinis yang membuat suasana hati menjadi berat. Tetapi, yang lebih penting dari keberadaan mereka adalah bagaimana Anda merespons kehadiran mereka. Menghadapi orang negatif bukanlah tentang mencoba mengubah mereka atau membalas perlakuan buruk mereka. Sebaliknya, ini adalah seni melindungi kedamaian batin Anda. Kedamaian ini adalah fondasi dari kesejahteraan emosional dan mental Anda, serta aset yang terlalu berharga untuk dibiarkan hancur oleh ulah orang lain. Jika Anda tidak melindungi kedamaian batin Anda akan mudah terseret ke dalam pusaran energi negatif yang hanya membawa kerugian. Namun, bagaimana cara merespons mereka tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri? Jawabannya terletak pada pemahaman dan kendali diri. Pemahaman bahwa negativitas orang lain seringkali berasal dari perjuangan internal mereka sendiri, dan kendali diri untuk tidak terjebak dalam pola reaksi otomatis yang hanya memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, reaksi kita terhadap orang negatif dapat menjadi pemicu utama yang memperpanjang konflik. Video ini bertujuan menjadi panduan untuk Anda, bukan hanya untuk bertahan di tengah arus negativitas, tetapi juga untuk menjadi seseorang yang kuat secara emosional, yang mampu melihat melampaui perilaku buruk orang lain dan menjaga martabat serta ketenangan batinnya sendiri. Dalam perjalanan ini, Anda akan belajar bagaimana menghadapi orang negatif dengan cara yang bijaksana, efektif, dan penuh kasih, tanpa mengorbankan energi emosional Anda. Ketika Anda memahami bahwa setiap interaksi adalah pilihan, Anda membuka jalan menuju kebebasan. Kebebasan dari pengaruh eksternal yang mencoba mendikte suasana hati dan pikiran Anda. Dengan wawasan yang tepat, Anda bisa membangun perisai emosional yang melindungi Anda dari racun negativitas. Bukan untuk melawan, tetapi untuk bertahan dengan cara yang tidak meninggalkan luka dalam jiwa Anda. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Di setiap poin yang akan dibahas, Anda akan menemukan alat dan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan ini dengan percaya diri. Ingatlah bahwa menghadapi orang negatif bukanlah tentang mereka. Ini semua tentang Anda, tentang bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap utuh, damai, dan kuat. Untuk menghadapi orang negatif, langkah pertama yang penting adalah memahami dari mana asal negativitas mereka. Memahami ini akan membantu Anda melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas dan menghindarkan Anda dari kecenderungan untuk bereaksi secara emosional. Negativitas seringkali merupakan refleksi internal. Banyak orang yang bersikap negatif sebenarnya sedang bergulat dengan rasa sakit, trauma, atau konflik batin yang tak terlihat oleh orang lain. Kritik yang mereka lontarkan, keluhan yang mereka ulangi, atau energi negatif yang mereka pancarkan, mungkin adalah cerminan dari perjuangan pribadi mereka sendiri. Seperti kaca yang retak, mereka memantulkan luka yang belum sembuh dalam hidup mereka. Dengan menyadari ini, Anda bisa mulai melihat perilaku mereka bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Yang lebih penting lagi, perilaku negatif mereka jarang sekali benar-benar tentang Anda. Anda mungkin menjadi sasaran kemarahan mereka, tetapi pada kenyataannya, Anda hanyalah pelampiasan dari pergulatan mereka sendiri. Misalnya, seorang rekan kerja yang terus mengkritik Anda mungkin sebenarnya merasa tidak aman dengan kemampuan mereka sendiri. Atau, anggota keluarga yang terus-menerus mengeluh mungkin sedang menghadapi perasaan frustrasi yang belum terselesaikan. Ketika Anda memahami bahwa ini bukan masalah pribadi, Anda membebaskan diri dari beban untuk harus membalas atau merasa terluka. Ada pepatah yang mengatakan, hurt people hurt people. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Mereka seringkali tidak menyadari dampak dari kata-kata atau tindakan mereka karena fokus mereka adalah pada rasa sakit yang mereka alami sendiri. Ini bukan untuk membenarkan perilaku mereka, tetapi untuk membantu Anda melihatnya dengan belas kasih. Dalam banyak kasus, mereka membutuhkan pemahaman, bukan perlawanan.
Namun, memahami sumber negativitas bukan berarti Anda harus mentoleransi perlakuan buruk. Sebaliknya, pemahaman ini memberi Anda kekuatan untuk merespons dengan bijak. Anda tidak perlu terlibat dalam konflik yang tidak perlu atau mengambil beban emosional yang bukan milik Anda. Sebaliknya, Anda bisa memilih untuk tetap tenang dan menjaga jarak emosional yang sehat. Dengan memahami bahwa orang negatif beroperasi dari ruang batin yang penuh perjuangan, Anda juga dapat belajar sesuatu yang berharga, kebesaran hati. Mereka mungkin adalah pelajaran hidup yang mengajarkan Anda tentang pentingnya kesabaran, empati, dan kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh energi negatif di sekitar Anda. Dengan pemahaman ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga menciptakan peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Pada akhirnya, dengan memahami sumber negativitas, Anda memindahkan fokus dari rasa sakit yang mereka ciptakan ke pelajaran yang bisa Anda pelajari. Alih-alih menjadi korban, Anda menjadi pengamat yang penuh kesadaran, memilih untuk merespons dengan ketenangan dan martabat. Anda memilih untuk bertumbuh. Ketika berhadapan dengan orang negatif, tantangan terbesar seringkali bukan pada apa yang mereka lakukan atau katakan, tetapi pada bagaimana Anda memilih untuk merespons. Mereka mungkin melemparkan komentar pedas, menyebarkan energi buruk, atau mencoba memprovokasi Anda. Namun, kekuatan mereka atas Anda hanya ada sejauh Anda memberikan reaksi. Dalam hal ini, pelajaran terpenting adalah, negativitas hanya memengaruhi Anda jika Anda membiarkannya. Reaksi emosional adalah senjata yang sering digunakan oleh orang negatif untuk menguasai situasi. Ketika Anda marah, frustrasi, atau bahkan membalas dengan nada yang sama, Anda secara tidak sadar memberikan kendali kepada mereka. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang, Anda mengambil alih kendali. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terguncang oleh provokasi, dan bahwa ketenangan batin Anda lebih penting daripada drama eksternal. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda membangun batas emosional yang kuat. Anda menyampaikan pesan bahwa Anda tidak akan terpengaruh oleh energi negatif mereka. Tidak ada yang lebih membingungkan bagi orang yang ingin memprovokasi Anda selain ketenangan Anda yang tidak tergoyahkan. Reaksi yang mereka harapkan tidak terjadi, dan ini pada akhirnya meredakan intensitas situasi. Salah satu kunci untuk tetap tenang adalah mengendalikan emosi Anda sendiri. Ini bukan tugas yang mudah, terutama ketika Anda merasa diserang atau diperlakukan tidak adil. Namun, mengendalikan emosi berarti menguasai diri sendiri. Ketika Anda memilih untuk tetap tenang, Anda memberikan hadiah terbesar kepada diri sendiri, kebebasan dari dominasi orang lain atas keadaan emosi Anda. Anda menyadari bahwa emosi Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan hak orang lain untuk mengendalikannya. Ada teknik sederhana, namun sangat efektif untuk membantu Anda tetap tenang. Tarik napas dalam-dalam. Napas adalah alat alami yang membantu Anda menjauh dari respons impulsif dan membawa Anda kembali ke ketenangan batin. Saat Anda merasa tergoda untuk bereaksi, berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan fokus pada momen tersebut. Latihan ini mungkin sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam membantu Anda menjaga kendali. Fokus pada ketenangan adalah keputusan yang penuh kesadaran. Ini berarti Anda memilih untuk memprioritaskan kedamaian batin Anda di atas semua hal lainnya. Alih-alih terpancing, Anda bisa melihat situasi dengan kepala dingin dan mempertimbangkan langkah yang paling bijak. Ketenangan tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga seringkali membingungkan orang negatif. Mereka kehilangan kendali karena tidak dapat memicu respons yang mereka cari. Pada akhirnya, jangan bereaksi adalah seni yang membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Tetapi, ini adalah investasi yang berharga. Dengan memilih untuk tetap tenang, Anda tidak hanya menjaga diri Anda dari stres yang tidak perlu, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah pribadi yang kuat, berdaya, dan tidak mudah terpengaruh. Dan dalam ketenangan Anda, terdapat kekuatan sejati. Negativitas, seperti api, membutuhkan bahan bakar untuk terus menyala, dan bahan bakar itu seringkali adalah perhatian Anda.
Setiap kali Anda merespons dengan emosi, membiarkan pikiran Anda terus-menerus memutar balik kata-kata atau tindakan orang negatif, Anda memberi mereka energi yang mereka butuhkan untuk tetap memengaruhi Anda. Jika Anda ingin bebas dari pengaruh negatif, Anda harus belajar satu prinsip penting: berhenti memberi energi pada mereka. Negativitas tumbuh dari perhatian yang Anda berikan. Ketika Anda merespons seseorang yang bersikap negatif, baik dengan marah, frustrasi, atau bahkan dengan mencoba menjelaskan posisi Anda memperkuat pengaruh mereka atas Anda. Mereka merasa berhasil menarik perhatian Anda, dan hal itu memotivasi mereka untuk melanjutkan. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk tidak memberi reaksi atau membatasi keterlibatan, Anda mencabut sumber daya yang membuat negativitas mereka bertahan. Berhenti memberi energi pada negativitas juga berarti berhenti memberikan waktu pikir pada mereka. Kadang-kadang, bahkan setelah interaksi negatif selesai, Anda tetap membiarkan pikiran Anda dipenuhi oleh ingatan tentang kejadian tersebut. Anda memutar ulang percakapan, merasa marah, atau berandai-andai tentang apa yang seharusnya Anda katakan. Ini adalah jebakan mental yang membuat Anda terus-menerus terikat pada energi negatif. Berhentilah. Orang negatif tidak pantas mendapatkan ruang di dalam pikiran Anda. Pikiran Anda adalah tempat suci yang harus Anda isi dengan hal-hal yang membangun dan menyenangkan. Alihkan fokus Anda pada hal-hal positif. Ketika Anda menghadapi orang negatif, tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka benar-benar layak menghabiskan energi saya? Jawabannya hampir selalu tidak. Sebagai gantinya, arahkan perhatian Anda pada hal-hal yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung Anda, fokus pada hobi yang Anda nikmati, atau luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup. Dengan melakukannya, Anda menggantikan energi negatif dengan vibrasi positif yang memperkuat kesejahteraan Anda. Ingat, perhatian Anda adalah kekuatan. Anda memiliki kendali penuh atas kemana energi itu diarahkan. Anda bisa memilih untuk memberikannya pada hal-hal yang tidak berguna, atau Anda bisa memilih untuk menyimpannya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ketika Anda memilih untuk tidak memberi perhatian pada negativitas, Anda membuat pernyataan kepada diri sendiri dan kepada dunia bahwa Anda adalah penguasa atas hidup Anda sendiri. Melindungi energi Anda adalah tindakan yang penuh kasih terhadap diri sendiri. Anda berhak untuk hidup tanpa beban emosional yang diciptakan oleh orang-orang yang memilih untuk hidup dalam negativitas. Ketika Anda berhenti memberi energi pada mereka, Anda membuka ruang untuk lebih banyak kedamaian, kebahagiaan, dan pertumbuhan pribadi. Pada akhirnya, Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi Anda selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana Anda merespons. Jangan biarkan negativitas mencuri energi Anda. Pilih untuk memusatkan perhatian Anda pada hal-hal yang membuat hidup Anda lebih bermakna dan indah. Itu adalah hak Anda, dan tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa izin Anda. Dalam menghadapi orang negatif, seringkali kita merasa seolah-olah mereka memiliki kekuatan atas kita. Kata-kata atau tindakan mereka bisa membuat emosi kita melonjak, hari kita rusak, atau bahkan kepercayaan diri kita goyah. Namun, kenyataannya adalah, kekuatan itu hanya ada jika kita menyerahkannya. Mengambil kembali kendali diri adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari pengaruh mereka dan menjalani hidup dengan otoritas penuh atas pikiran dan emosi kita. Energi Anda adalah milik Anda. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya tanpa izin Anda. Setiap kali Anda bereaksi terhadap orang negatif dengan marah, frustrasi, atau merasa tertekan, Anda menyerahkan potongan kecil dari kekuatan emosional Anda kepada mereka. Namun, ketika Anda menyadari bahwa energi Anda adalah sesuatu yang berharga dan layak untuk dilindungi, Anda mulai memahami bahwa tidak semua orang layak mendapatkannya. Pilih dengan bijak kepada siapa Anda memberikan perhatian dan reaksi Anda. Salah satu cara paling efektif untuk mengambil kembali kendali diri adalah dengan memilih untuk tidak terpengaruh. Ini bukan berarti Anda menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli, tetapi Anda belajar untuk tidak membiarkan tindakan atau kata-kata orang lain mengganggu kedamaian batin Anda.
Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespons situasi, bahkan ketika situasi itu penuh dengan provokasi. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi secara emosional, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang kuat dan berdaulat atas diri sendiri. Latihlah ketidakpedulian yang sehat. Ketidakpedulian ini bukan berarti Anda tidak peduli pada dunia, tetapi bahwa Anda menempatkan batas-batas emosional yang melindungi Anda dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika orang negatif mencoba memancing emosi Anda, bayangkan bahwa Anda memiliki perisai tak terlihat yang memantulkan energi mereka. Biarkan kata-kata mereka berlalu seperti angin yang tidak meninggalkan jejak. Anda tidak perlu menyerap energi buruk mereka ke dalam diri Anda. Mengambil kembali kendali diri juga berarti menetapkan batasan yang tegas. Jangan takut untuk mengatakan tidak atau menjauh dari situasi yang tidak sehat. Kadang-kadang pilihan terbaik adalah meninggalkan percakapan atau lingkungan yang tidak mendukung kesehatan emosional Anda. Anda tidak perlu merasa bersalah untuk melindungi diri sendiri. Mengutamakan kesejahteraan Anda adalah bentuk cinta diri yang paling mendasar. Saat Anda mengambil kembali kendali atas emosi dan reaksi Anda tidak hanya melindungi diri dari pengaruh negatif, tetapi juga membangun kekuatan batin yang luar biasa. Anda menjadi seseorang yang tidak dapat digoyahkan oleh drama eksternal, seseorang yang berjalan dengan tenang di tengah kekacauan. Ini adalah kekuatan sejati, bukan dalam mengendalikan orang lain, tetapi dalam mengendalikan diri Anda sendiri. Ingat, kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan milik orang lain. Tidak ada orang yang bisa mencuri kebahagiaan Anda tanpa izin Anda. Dengan mengambil kembali kendali diri, Anda menciptakan ruang untuk kebebasan emosional, kedamaian, dan pertumbuhan pribadi. Anda tidak hanya melindungi diri Anda, tetapi juga memancarkan kekuatan yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Orang negatif seringkali dipandang sebagai sumber gangguan dan stres, tetapi bagaimana jika Anda bisa melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika, alih-alih menjadi ancaman, mereka sebenarnya adalah guru tak terduga yang membawa pelajaran berharga? Dengan mengubah cara pandang Anda, orang negatif dapat menjadi alat untuk melatih kesabaran, mengasah kendali diri, dan mempercepat pertumbuhan pribadi Anda. Orang negatif adalah pelajaran berharga. Mereka memaksa Anda untuk menghadapi sisi-sisi diri Anda yang mungkin belum sepenuhnya Anda kenali. Ketika seseorang mengkritik Anda tanpa alasan yang jelas atau mencoba memprovokasi Anda, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda cepat marah? Apakah Anda merasa tersinggung? Reaksi ini adalah cermin yang menunjukkan area dalam diri Anda yang masih membutuhkan perhatian. Mungkin Anda perlu melatih kesabaran, mungkin Anda perlu melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai, atau mungkin Anda perlu belajar untuk tidak terlalu menginternalisasi kata-kata orang lain. Gunakan mereka sebagai cermin. Setiap interaksi dengan orang negatif adalah kesempatan untuk melihat refleksi dari emosi dan pola pikir Anda sendiri. Mereka bisa mengungkapkan rasa tidak aman, luka lama, atau kebiasaan berpikir yang tidak sehat yang mungkin masih Anda bawa. Ketika Anda menyadari bahwa mereka mencerminkan sesuatu dalam diri Anda memiliki peluang untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik. Namun, pelajaran ini hanya dapat dipelajari jika Anda memilih untuk melihatnya dengan rasa syukur, bukan sebagai beban. Ya, orang negatif bisa melelahkan, tetapi mereka juga memberi Anda kesempatan untuk berlatih ketahanan emosional. Setiap kali Anda berhasil tetap tenang menghadapi provokasi mereka, Anda menjadi lebih kuat. Setiap kali Anda memilih untuk merespons dengan kasih daripada kemarahan, Anda memperkuat karakter Anda. Lihat mereka sebagai peluang untuk melatih kendali diri. Orang negatif seringkali bertindak seperti ujian kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memeriksa seberapa baik Anda dapat mengontrol reaksi Anda dan mempertahankan ketenangan di bawah tekanan. Jika Anda melihat mereka sebagai tantangan, Anda dapat mengubah frustrasi menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Terimalah mereka dengan rasa syukur. Sulit untuk bersyukur atas seseorang yang terus-menerus membawa energi buruk, tetapi jika Anda bisa melakukannya,
itu menunjukkan tingkat kematangan emosional yang luar biasa. Dengan bersyukur, Anda membebaskan diri dari beban emosional yang mereka bawa. Anda tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tetapi sebagai elemen dalam hidup Anda yang berkontribusi pada pertumbuhan Anda. Pada akhirnya, orang negatif adalah bagian dari perjalanan Anda, bukan hambatan. Mereka ada untuk mengajarkan Anda tentang ketenangan, empati, dan kekuatan batin. Ketika Anda memilih untuk melihat mereka sebagai guru, Anda mengubah dinamika hubungan Anda dengan mereka. Anda tidak lagi menjadi korban dari negativitas mereka, tetapi seorang pembelajar yang terus bertumbuh melalui setiap pengalaman. Jadi, jadikan setiap interaksi sebagai latihan untuk menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih kuat. Ingat, bahkan dalam badai terbesar sekalipun, ada pelajaran yang bisa Anda ambil. Dalam perjalanan ini, orang negatif bukan musuh Anda, mereka adalah pelatih Anda, yang tanpa disadari membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan konflik, kedamaian batin adalah harta yang tak ternilai. Ini bukan sekadar keadaan pikiran, tetapi fondasi dari kehidupan yang sehat, bahagia, dan penuh makna. Ketika Anda menghadapi orang negatif, Anda dihadapkan pada pilihan. Apakah Anda akan membiarkan mereka mencuri kedamaian Anda, atau apakah Anda akan berdiri kokoh, menjaga ketenangan Anda seperti benteng yang tidak bisa digoyahkan? Ketenangan adalah aset berharga yang perlu Anda lindungi dengan segala cara. Banyak orang menghabiskan energi mereka mengejar hal-hal eksternal, seperti kesuksesan atau pengakuan, tetapi lupa bahwa tanpa ketenangan batin, semua itu tidak akan memberikan kebahagiaan sejati. Ketika Anda memilih untuk menjaga kedamaian batin, Anda memilih untuk tidak membiarkan kekacauan dunia luar merusak harmoni internal Anda. Ini adalah tindakan yang penuh keberanian dan kasih terhadap diri sendiri. Jangan biarkan orang lain mengendalikan kebahagiaan Anda. Orang negatif mungkin mencoba memengaruhi suasana hati Anda dengan kata-kata atau tindakan mereka, tetapi kekuatan mereka terbatas pada apa yang Anda izinkan. Ingatlah, Anda adalah pemilik emosi Anda. Tidak peduli seberapa besar upaya mereka untuk mengganggu Anda, kendali atas kebahagiaan Anda sepenuhnya ada di tangan Anda. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda membebaskan diri dari menjadi korban keadaan. Tetap fokus pada pertumbuhan diri. Orang negatif seringkali muncul dalam hidup kita sebagai pengingat untuk terus maju dan berkembang. Mereka adalah tantangan yang membantu Anda mengasah keterampilan emosional, seperti kesabaran, pengendalian diri, dan kasih sayang. Alih-alih membiarkan mereka menjatuhkan Anda, gunakan mereka sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Fokuslah pada apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman ini, dan bagaimana Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda. Kedamaian batin juga membutuhkan komitmen untuk memilih apa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Pilihlah hubungan yang mendukung, lingkungan yang positif, dan aktivitas yang memberi Anda rasa damai dan kebahagiaan. Jika ada orang atau situasi yang tidak selaras dengan nilai-nilai ini, jangan ragu untuk menetapkan batasan. Mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak membawa kebaikan adalah cara untuk mengatakan ya pada diri sendiri. Pada akhirnya, menjaga kedamaian batin adalah tindakan yang penuh kesadaran. Ini adalah pilihan yang Anda buat setiap hari, dalam setiap interaksi, dan dalam setiap tantangan. Orang negatif mungkin selalu ada, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana Anda merespons. Anda bisa memilih untuk menjaga ketenangan, memusatkan energi pada hal-hal yang membangun, dan melangkah maju dengan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat mengguncang jiwa Anda tanpa izin Anda. Kedamaian batin adalah kunci menuju kebebasan sejati. Dengan menjadikannya prioritas, Anda tidak hanya menciptakan hidup yang lebih bahagia, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Anda menunjukkan bahwa, di tengah hiruk-pikuk dunia, masih mungkin untuk hidup dengan damai, penuh kasih, dan berdaya. Itu adalah kekuatan sejati Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga.
Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.